Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Maulidia dari kelas 2B Fakultas Tarbiyah jurusan PAI dari mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen Ustadz Nur Ibad yang telah membimbing kami dengan baik. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi-materi filsafat yang terdiri dari 8 bab. Bab 1. Pengertian filsafat dan ruang lingkup pendidikan. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran sesuatu. Sebenarnya, filsafat ini lebih mengutamakan mencari pertanyaan daripada mengutamakan mencari jawaban. Biasanya, filsafat ini digambarkan dengan sebagai ilmu yang mencari kebijaksanaan, yang biasanya disebut dengan philos dan sophia, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta kebijaksanaan. Seperti contohnya, kita pernah berpikir, untuk apa sih tujuan hidup? Untuk apa kita kuliah? Siapa sih jodoh kita nanti? Jadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut secara tidak langsung sudah membuat kita berfilosofis. Seperti contohnya lagi, sebelum kita mengambil keputusan, kita pasti berpikir dulu, apakah keputusan itu menimbulkan perkara yang buruk atau menimbulkan perkara yang baik. Maka dari itu, dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam menuntun jalan pemikiran manusia untuk menghadapi segala problema. Bab 2. Hubungan filsafat, manusia, dan pendidikan. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia. Sedangkan kehidupan manusia berarti membicarakan persoalan masalah kependidikan. Maka dari itu, hubungan filsafat, manusia, dan pendidikan menjadikan manusia semakin menjadi diri sendiri dan menjadikan manusia memanusiakan manusia. Contohnya, kita itu kaya, kita itu mempunyai segala apapun, tetapi dengan kekayaan itu, kita harus tetap saling menolong untuk orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lagi membutuhkan. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, dan hidup itu bisa berubah-ubah. Hidup manusia itu bisa ada di atas, juga bisa ada di bawah. Jadi, filsafat ini sangat erat hubungannya dengan manusia, karena ada akal pikiran filsafat yang berkembang, dan pendidikanlah yang memulai hal-hal yang baru untuk merangsang manusia lebih berfilsafat. Bab 3. Filsafat pemikiran pendidikan Islam Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir pada 732 Masehi, yang berasal dari keturunan keluarga Yaman, yang meninggal di Mesir pada tahun 808 Hijriah. Ibnu Khaldun mengizinkan agar para guru setuju untuk memperlakukan peserta didik dengan penuh kasih sayang dan tidak menerapkan berhubungan yang kasar ataupun keras. Tujuan pendidikan menurut ilmu Khaldun yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, dan yang kedua, untuk menyiapkan seseorang dari segi akhlak, dan yang ketiga, untuk menyiapkan seseorang dari segi diskusi. Bab 4. Menjelaskan latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Poin yang pertama, filsafat pendidikan menurut Socrates pada tahun 470 sampai 399 Masehi adalah pemikiran besar kuno yang gagasan filosofis dan pemikirannya mempengaruhi teori dan praktek. Tujuannya untuk merangsang penalaran yang cermat dan mempunyai kedisiplinan yang mental. Poin yang kedua, menurut Plato pada tahun 427 sampai 347 Masehi adalah pendidikan sangat perlu bagi dirinya selaku individu maupun warga yang penampilannya agar menunjukkan kesanggupan pada dirinya. Tujuannya untuk menentukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga melakukan pekerjaan secara efisien. Poin yang ketiga, filsafat pendidikan menurut Aristoteles pada tahun 365 sampai 345 Masehi adalah agar hidup baik, maka ia harus mempunyai pendidikan bagi semua peserta pendidikan. Tujuannya untuk memperoleh kekuatan dan berdasarkan kekuatan berpikir.
Bab 5. Menjelaskan aliran filsafat progresivisme. Aliran filsafat progresivisme adalah gerakan pendidik yang mengutamakan di sekolah berpusat pada anak. Jadi maksudnya, peserta didik dituntut untuk selalu aktif secara pribadi maupun secara kelompok. Peran guru dan siswa dalam pembelajaran aliran progresivisme ada 3. Yang pertama, fasilitator, yaitu guru yang memberikan kelancaran pada siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, motivator, yaitu guru yang memberikan motivasi agar siswa lebih minat dan giat belajar. Yang ketiga, konselor, yaitu guru yang membantu dan mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapi setiap siswa. Jadi, aliran filsafat progresivisme ini lebih mengutamakan pada anak, bukan memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Bab 6. Menjelaskan aliran filsafat esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Sedangkan filsafat humanisme adalah pemikiran etis yang menjunjung tinggi serta menekankan hakikat dan tanggung jawab. Dan humanisme ini juga didasari dengan esensialisme. Contoh humanisme, guru. Guru itu adalah merupakan komponen penting dalam pembelajaran. Jika tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar. Bab 7. Aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Menurut Imam Bernadette, rekonstruksionisme adalah pendidikan menghendaki peserta didik agar untuk bangkit. Tujuannya untuk membangkitkan kesadaran peserta didik agar bisa mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, implikasi aliran ini melalui pendidikan dan demokrasi untuk menghadapi krisisnya kehidupan dunia. Bab 8. Aliran filsafat pendidikan parensialisme. Parensialisme ini adalah tentang pendidikan belajar untuk berpikir. Maka dari itu, peserta didik harus selalu dibiasakan untuk belajar sejak dini agar bisa mempunyai jenjang pendidikan, yaitu sekolah dasar dan pendidikan tinggi. Contohnya, usia anak yang umur 3 tahun ke atas sudah dibiasakan untuk berbicara dengan logat Jawa yang sopan. Maka, perkembangan anak tersebut akan terbiasa berbicara dengan logat Jawa yang sopan dengan siapapun ataupun dengan orang tua. Jadi, aliran parensialisme ini adalah perkembangan suatu anak untuk belajar dan berpikir mulai sejak dini. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Lumajang, 20 Mei 2020.